Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang sumber dan media pembelajaran dengan materi tujuan, fungsi, peranan, sumber dan media pembelajaran. Arti dari sumber belajar yaitu segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar, termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan yang dapat digunakan baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah anak didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Segala sesuatu yang secara fungsional dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk menunjang, memelihara, dan memperkaya proses pembelajaran dapat berupa benda nyata, model, media cetak, media audiovisual, keadaan sekitar, proses, prosedur, dan sebagainya. Sedangkan fungsi utama sumber belajar yaitu untuk memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Untuk memperbaiki, contohnya adalah dari yang tidak tahu akan menjadi tahu melalui sumber belajar tersebut. Untuk memelihara dari apa yang sudah dipelajarinya sebelumnya akan dipelajari kembali untuk memelihara daya ingat otak siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Kita dapat mengevaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Fungsi dari sumber belajar yang lainnya yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, serta menembus batas jam pelajaran formal, mendorong dinamika dan kegiatan belajar mandiri siswa, memelihara iklim akademis dalam proses pembelajaran, mengatasi keterbatasan guru, memperluas pemahaman dan wawasan siswa, serta antisipatif dan proaktif terhadap perkembangan. Yang selanjutnya adalah kegunaan sumber belajar. Kegunaan sumber belajar diantaranya yaitu 1. Dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan. Yang kedua, dapat memelihara suasana belajar yang solid, kreatif, dinamis, dan menyenangkan. Yang ketiga, dapat membuka peluang bagi para siswa untuk lebih leluasa dalam memperdalam, menganalisa, dan mencari makna dari materi pelajaran yang akan mereka pelajari. Yang keempat, dapat mendorong para siswa untuk melakukan terobosan akademis melalui pendekatan berpikir inovatif. Yang kelima, dapat menghindarkan para siswa dari dampak yang kurang baik dari adanya keterbatasan kemampuan, waktu dan ruang, serta kesempatan belajar yang produktif. Yang selanjutnya dapat menggantikan posisi dan kehadiran guru manakala berhalangan. Yang terakhir, dapat terpeliharanya nuansa akademis dan proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Persamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Ketiganya adalah sama-sama digunakan untuk proses pembelajaran. Ketiganya sama-sama untuk meningkatkan hasil pembelajaran, dan ketiganya sama-sama merupakan sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Sedangkan perbedaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Sumber belajar merupakan sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran guna memperlancar proses belajar yang diciptakan kondisi belajar agar optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Contohnya, orang adalah guru yang menyampaikan materi pelajaran. Segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber belajar. Sumber daya pembelajaran. Sumber daya pembelajaran merupakan berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil dari proses pembelajaran. Contohnya adalah mengoptimalkan kinerja guru dengan mengadakan pelatihan atau penataran kepada guru. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan berbagai jenis sumber daya dan komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif. Contohnya,
Media pembelajaran yang produksi lembaga-lembaga pendidikan seperti CD interaktif. Jenis-jenis sumber belajar. Dilihat dari segi perancangannya, sumber belajar yang dirancang adalah sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan adalah sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran sumber belajar yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kriteria memilih sumber belajar. Kriteria umum. Kriteria umum merupakan ukuran dasar dalam memilih sumber belajar diantaranya 1. Ekonomis dalam pengertian murah, tidak terpatok pada harganya yang selalu rendah, tapi dapat juga pemanfaatannya dalam jangka panjang. Yang kedua, praktis dan sederhana, tidak memerlukan pelayanan sampingan yang sulit dan langka. Yang ketiga, mudah diperoleh, dekat, tersedia di mana-mana dan tidak perlu diadakan dan dibeli. Yang keempat yaitu fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Yang terakhir adalah komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang ada di luar kemampuan guru. Kriteria berdasarkan tujuan. Beberapa kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan diantaranya adalah 1. Memotivasi, bertujuan membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, memperjelas masalah, dan sebagainya. Yang kedua, pengajaran, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada penelitian, merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Yang keempat ada memecahkan masalah. Yang terakhir, presentasi, ditekankan sumber sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Strategi merancang sumber belajar. Yang pertama ada mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan. Yang kedua, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan guru. Yang terakhir ada sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Model penggunaan sumber belajar. Yang pertama ada guru secara penuh atau total teaching. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Posisi guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang kedua, sumber-sumber utama atau major resources. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Posisi guru hanya memperjelas dari sumber-sumber belajar yang digunakan. Yang terakhir ada pelengkap atau suplemen view. Guru harus memposisikan sumber belajar itu sebagai pelengkap saja dalam pembelajaran. Posisi guru lebih banyak sebagai sumber informasi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.